Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, buntut hilangnya perolehan suara di TPS sehingga membuat seorang caleg di Jember mengamuk akhirnya dilaporkan ke Bawaslu. Berdasarkan bukti form C, hasil indikasi kecurangan kian menguat, bahkan ada potensi perolehan suara dipindah ke caleg lainnya. Hasil laporan ini, Inilah fotokopi form C hasil perolehan suara di TPS 35 Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember. Lembaran ini menjadi bukti penting bagi Jumadi, caleg dari salah satu partai sebagai bahan pelaporan kepada Bawaslu Jember. Dari bukti yang diperoleh salah seorang saksi itu terlihat jelas bahwa ada tidak kesesuaian jumlah suara yang diperoleh sang caleg. Pada data form C hasil di TPS, perolehan suara Jumadi berjumlah 15 suara. Namun pada form salinan C hasil, perolehan suara Jumadi tertulis 0. Di sisi lain ada caleg partai berbeda yang justru bertambah suaranya sehingga ada indikasi telah terjadi praktik jual suara. salinan itu ya tuh, kalau dulunya pleno dengan salinan C hasil itu berbeda sama sekali. Saya dapat 15 di di C satunya itu di salinannya kosong sama sekali, tidak ada. Maka saya laporkan kepada Bawaslu sebagai pengawas pemilu sesuai prosedur. Sempat dikonfirmasi ke panitia? Sudah konfirmasi kepada ini, katanya mau dirubah. Saya tidak mau kalau hanya dirubah. Saya akan menuntut tuntas bagaimana suara saya itu ditarikan kemana, dijual ke siapa, itu akan saya tuntut tuntas. Bawaslu Kabupaten Jember yang menerima laporan Jumadi berjanji akan segera melakukan penyelidikan. Juga perubahan suara jadi tidak sama antara C hasil dengan C hasil salinan begitu. Nah, di C hasil itu menyebutkan ada angkanya, tetapi ada perolehannya, tetapi di C hasil salinan itu tidak ada perolehannya sama sekali. Nah, untuk itu karena tadi sifatnya adalah laporan, maka laporan kami terima di Bawaslu Kabupaten, selanjutnya akan segera kami kajian, jadi kajian awal terlebih dahulu sebelum laporan itu kami register begitu. Kalau pungut hitung dua. Aduan itu, laporan. Nggih, laporan dugaan pelanggaran itu ada 2. Tanya Jumadi, hingga Minggu siang Bawaslu Jember mencatat sejumlah laporan dugaan kecurangan saat proses rekapitulasi suara di tingkat TPS. Diberitakan sebelumnya, Jumadi yang merupakan caleg DPRD Dapil 1 Jember mengamuk dan sempat terlibat adu mulut dengan petugas KPPS di kantor Kecamatan Ajung. Dia tidak terima karena perolehan suaranya diduga dialihkan pada calon lain. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Saudara, diduga karena kelelahan hingga tak sadarkan diri saat bertugas menjaga tempat pemungutan suara atau TPS, seorang petugas perlindungan masyarakat atau Linmas harus rawat inap di RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan. Sementara untuk mencegah petugas penyelenggara pemilu kelelahan dan sakit, tim kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis secara bergiliran. Samsul Arifin, warga Kelurahan Putirjo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono. Pria berusia 50 tahun itu sempat tak sadarkan diri dan kesakitan akibat kelelahan menjaga tempat pemungutan suara di sekitar tempat tinggalnya. Fatona Wijaya mengatakan suaminya mengeluh sakit di dada, kepala, serta sekujur tubuhnya, hingga akhirnya dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono Kamis pagi. Kayak meriang ngoten niku, terus jam 4 kan dari TPS itu pulang, merasa sakit kan, pulang terus jam 5 itu tidurnya ndak enak, terasa ndak enak itu dada itu. Jam 7 saya bawa ke UGD. Gitu. Ini sakit ngeluh apa nih? Dadanya yang sakit, buat nafas sakit. Kelelahan pas jaga sehari betul ya? Iya, enggak sehari sih, dari kemarinnya kan masih noto-noto. Oh gitu. Sementara itu, tim kesehatan Dokes Polres dan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan memeriksa petugas secara bergiliran di kantor KPUD setempat. Pengecekan kesehatan diutamakan kepada petugas keamanan dari kepolisian, TNI, Dishub, dan Satpol PP yang berjaga di siang dan malam. Hasil pemeriksaan diketahui mereka terdeteksi mengalami kelelahan ditandai dengan naiknya tensi, gula darah, hingga tubuh merasa pegal. Kondisi tersebut terjadi karena meningkatnya konsentrasi pikiran dan tenaga dalam menjalankan tugas.
Menurut Wakapolres Pasuruan Kota, Kompol Andria Diana Putra, upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi petugas penyelenggara pemilu 2024 yang mengalami sakit akibat kelelahan selama bertugas. Pengecekan kesehatan daripada petugas yang melaksanakan pengamanan, termasuk kebetulan rekan-rekan dari KPU juga mungkin bisa ikut untuk dicek kesehatannya karena masih tahapannya masih cukup. Oke, ini rata-rata mereka mendapati keluhan apa ini selama? Untuk selama ini rata-rata kecapean ya. Nah, ya kita tahu kegiatannya full sehingga perlu ekstra stamina. Ya ini nanti mungkin dari kesehatan akan diberikan vitamin lah. Dalam pemilu 2024 ini, Polres Pasuruan mengerahkan hampir 500 personil keamanan dibantu ratusan pasukan Dalmas serta Brimopolda Jawa Timur, serta ratusan anggota TNI. Sementara KPU dan Banwas Kota Pasuruan mengerahkan ribuan orang untuk bertugas menyelenggarakan pemilu mulai persiapan, pemungutan, perhitungan, hingga pelantikan nanti. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Kita beralih ke informasi lain saudara, sebuah counter servis ponsel yang ada di kecamatan kawasan Krian, Sidoarjo dibobol maling. Akibatnya sebanyak 20 ponsel dan uang tunai belasan juta rupiah raib digondol maling. Aksi pencuri di sebuah counter servis ponsel di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo terekam kamera CCTV. Pelaku memaksa masuk dengan merusak jendela counter. Pelaku sempat menutupi wajahnya dengan sarung usai sadar dirinya terpantau kamera pengawas. Namun pelaku tetap nekat dan menggondol 20 ponsel hingga uang tunai belasan juta rupiah. Pemilik counter servis ponsel baru mengetahui kejadian tersebut dari laporan karyawan. Akibat kejadian ini pemilik counter mengaku merugi lebih dari 50 juta rupiah. Ya, pagi anak-anak masuk ke toko buka seperti biasa. Ada customer ambil servisan, barangnya nggak ada. Dikira itu masih disimpan sama teknisi. Terus akhirnya ada orang beli spare part, nggak ada kembalian, uang kas juga nggak ada. Akhirnya jam 9 saya masuk, ditanyain anak-anak, uangnya kemana mas? Sampai ambil, ya enggak, saya enggak masuk toko soalnya lagi off. Terus akhirnya saya lihat belakang, jendela udah kebuka, udah jebol ke belakang. Jadi ambilnya dari belakang. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Janul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Harga cabai naik signifikan tembus Rp100.000 per kilogram. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.